Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Adila Naltis dengan NIM 343020000009. Nah, di video kali ini teman-teman, Dila dokumentasikan untuk memenuhi tugas praktikum pembelajaran PKN SD. Kira-kira di video kali ini Dila mau ngapain ya? Maka dari itu, teman-teman harus tonton dari awal hingga akhir. Oke? Jangan di skip-skip ya teman-teman. Sayang banget kalau kelewatan. Oke? Dan jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Kita lanjut yuk. Lanjut. Dila akan mendemonstrasikan media pembelajaran yang telah Dila buat. Kira-kira media pembelajaran apa ya yang Dila buat ini? Nah, media pembelajaran yang Dila buat ini berupa komik teman-teman. Dan komiknya ini Dila beri nama dengan Kormik. Apa itu Kormik? Kormik itu kepanjangan dari koran mimik. Nah, kenapa Dila mengambil kata koran untuk depan nama komiknya ini? Karena Dila mengkonsep komik ini seperti koran. Karena teman-teman tahu sendiri kan, koran itu per halamannya itu sudah berbeda topiknya, topik pembahasannya tuh berbeda. Nah, sedangkan kalau buku komik itu kan per halamannya itu masih membahas topik yang sama, cerita yang sama. Jadi satu topik itu bisa dihabiskan oleh beberapa halaman untuk menyelesaikan topik cerita itu. Nah, Dila tuh enggak, Dila tuh pingin seperti koran yang per halamannya itu udah berbeda topik cerita, yang berbeda topik pembahasan. Mengapa demikian? Karena agar siswa yang membaca itu langsung paham, langsung menangkap inti cerita, langsung menangkap inti yang ingin dia sampaikan mengenai pembelajaran PKN ini. Jadinya per halaman itu berbeda topiknya, seperti itu. Asal mula kata komik. Nama komik itu asal mula nama komik koran mimik. Jadi kalau gambaran teman-teman kalau mendengar kata koran mimik itu pasti koran, karena kalau mendengar kata koran aja kan tulisan banyak kayak gitu, tapi kok ada mimiknya, gimana ya? Koran ada mimiknya, ada tulisan ada mimik-mimiknya kayak gitu, gimana ya? Maka dari itu terus simak. Dila akan kasih tahu bagaimana bentuk dari komik itu. Kita lanjut. Untuk komiknya ini sendiri Dila membuat dua versi bentuk teman-teman. Yang pertama itu berbentuk digital, yang kedua itu berbentuk fisik, yaitu berbentuk cetak ya teman-teman. Nah, kenapa enggak salah satu bentuk aja, bentuk digital aja? Karena teman-teman juga ketahui sendiri bahwa belum semua sekolah dasar di penjuru negeri ini, khususnya yang berada di pedalaman, berada di perdesaan seperti itu, belum mempunyai fasilitas penunjang seperti LCD, proyektor yang buat untuk menampilkan media pembelajaran yang berbentuk software atau berbentuk digital seperti itu. Maka dari itu Dila antisipasi, Dila jaga ini teman-teman dengan membuat bentuk fisiknya, bentuk cetaknya juga. Nah, mau tahu seperti apa bentuk komik cetak sama bentuk digitalnya, Dila akan kasih tahu. Untuk bentuk cetaknya itu seperti ini teman-teman. Tara, ini bentuk versi cetaknya. Ini baru di print pakai kertas biasa teman-teman, ini belum maksimal ya, belum di print maksimal menggunakan kertas seperti buku seperti itu. Ini masih dalam bentuk print biasa. Ini juga belum dibukukan, masih Dila kasih klip. Nah, ini untuk contoh teman-teman bentuk cetaknya, lembarannya teman-teman seperti ini bentuk
komik cetaknya, dan bisa juga diakses secara digital. Bila udah kasih tahu ya, ini dan ini untuk bentuk versi digitalnya. Untuk bentuk versi digitalnya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu mengenai per halaman, bila akan demonstrasikan per halamannya tentang komik ini, lalu bagaimana kegiatan pembelajaran menggunakan komik ini. Maka dari itu terus simak ya teman-teman, kita lanjut akan mendemonstrasikan cara penggunaan komik ini sebagai media pembelajaran yang akan padu-padankan dengan RPP yang telah dilakukan. Maka dari itu teman-teman harus simak terus. Oke, kita langsung lanjut nih, lanjut. Nah, ini dia teman-teman RPP yang telah dibuat, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Kita bahas secara garis besarnya terlebih dahulu ya, bagian awal dari RPP, karena kita kan berfokusnya nanti ke kegiatan pembelajaran dalam penerapan media komik ini. Jadi kita bahas secara garis besarnya saja teman-teman untuk bagian awal-awalnya ini. Di bagian awal RPP pasti terdapat seperti identitas. Identitasnya ini berisi mengenai, yang pertama itu ada nama sekolah. Biasanya nama sekolah ini tempat kita mengajar. Di sini bila ada SDN Purwosari 1. Lalu bawahnya ada kelas, semester, lalu tema, subtema. Nah, kebetulan komik ini berfokuskan pada mata pelajaran PPKN kelas 3 semester 1, tema 4, subtema 2. Nah, di subtema biasanya ada muatan terpadu, pembelajaran keberapa, fokus pembelajaran, alokasi waktu. Nah, di bawah identitas itu biasanya ada kompetensi inti. Karena ini muatan mata pelajaran PPKN, jadi harus memuat 4 kompetensi inti teman-teman. Jadi harus komplit kompetensi KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Nah, di bawahnya KI itu biasanya ada KD dan indikator pencapaian. Indikatornya menyesuaikan KI-nya, jadi ada KD 1.2, di sini pakainya 1.2, jadi selanjutnya 2.2, 3.2, 4.2. Nah, itu sampingnya indikatornya teman-teman. Nah, di bawah KD sama indikator itu terdapat tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini harus mencakup 3 ranah teman-teman, yaitu ranah kognitif, psikomotor, dan efektif. Harus mencakup ketiganya, tidak boleh hanya salah satu atau 2 aja deh. Itu nggak boleh, harus ketiga-tiganya ya teman-teman. Kognitif, psikomotor, dan afektif. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap teman-teman, seperti itu. Nah, di bawah tujuan pembelajaran di RPP juga biasanya ada materi pembelajaran. Di sini Dila juga tuliskan materi pembelajaran. Kebetulan berkaitan dengan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Seperti ini teman-teman, ini dapat pengertian, lalu contoh-contohnya kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Kita scroll lagi. Habis itu terdapat metode pendekatan. Itu menggunakan apa ya? Kalau penerapan media komik ini menggunakan model pendekatan apa ya? Nah, di sini kita menggunakan pendekatan pembelajaran student-centered, yang artinya itu pembelajaran itu berpusat pada siswanya teman-teman ya, pada peserta didik. Nah, itu pendekatannya. Lalu metode pembelajaran dipakai yaitu demonstrasi, bermain peran, dan penugasan. Penasaran bagaimana aplikasinya? Terus simak ya teman-teman. Lalu di bawah pendekatan sama metode pembelajaran ini ada media, alat dan bahan, dan sumber belajar. Medianya pasti udah jelaskan ya, kita menggunakan komik, koran, mimik. Lalu sumber belajarnya kita berpatokan pada buku guru dan buku siswa kelas 3 tema 4, buku tematik terpadu kurikulum 2013 Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia 2018. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu ya, langkah-langkah pembelajaran dalam penerapan penggunaan media komik. Maka dari itu tetap simak ya teman-teman, kita langsung lanjut yuk ke
Pembelajaran lanjut. Nah, ini dia teman-teman ya ditunggu-tunggu, yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama ini ada kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu 15 menit. Apa aja yang dilakukan selama 15 menit? Yang pertama ini kelas dibuka dengan salam dan menanyakan kabar serta mengecek kehadiran peserta didik. Di sini ada contoh kalimatnya teman-teman. Diungkapin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Seperti itu kalimatnya teman-teman. Lalu kegiatan yang kedua ini, kelas dilanjutkan dengan baca Asmaul Husna, kemudian dipimpin doa oleh salah seorang peserta didik. Jadi pertama itu siswa diajak untuk membaca Asmaul Husna dan kemudian setelah membaca Asmaul Husna langsung nih dipimpin doa untuk diajak berdoa sebelum kegiatan belajar dimulai. Biasanya kan berdoa dulu. Biasanya yang memimpin itu ketua kelas ya teman-teman, seperti itu. Dan boleh dikoordinir atau bergirir seperti itu untuk memimpin doa. Nah, setelah membaca Asmaul Husna dan berdoa ini, peserta didik diajak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang tujuannya apa? Untuk menanamkan semangat kebangsaan pada diri siswa. Seperti itu. Setelah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ini kan posisinya masih berdiri ya teman-teman. Dilanjutkan yang kegiatan keempat itu, peserta didik diminta untuk memeriksa kerapian mengenai seragam yang dikenakannya sampai kebersihan kelas. Jadi peserta didik kan posisinya masih berdiri sehabis menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi ya teman-teman. Langsung saja diminta untuk memeriksa kerapian dari atas sampai bawah berkaitan dengan seragam yang dikenakannya dan memeriksa kebersihan di sekitar tempat duduknya. Jika ada sampah, di sini ada keterangannya, jika ada sampah di sekitar tempat duduk, peserta didik itu diambil terlebih dahulu dan dibuang ke tempat sampah. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kelima ini, peserta didik diajak melakukan semacam ice breaking atau apersepsi dengan tepuk semangat yang tujuannya untuk mengalihkan fokus siswa agar terfokus pada materi yang akan dipelajari hari ini. Jadi kan tadi kan peserta didik harus melewati kegiatan-kegiatan yang berurutan tadi ya teman-teman, dari mengecek hadiran, lalu membaca Asmaul Husna, berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengecek kerapian, terus memeriksa kebersihan di sekitar tempat duduknya. Pasti fokusnya tuh terbagi-bagi, udah teralih seperti itu. Jadi untuk mengalihkan fokus siswa menuju pembelajaran nantinya, kita lakukan ice breaking, semacam ice breaking atau apersepsi seperti itu. Di sini ice breakingnya itu seperti dengan tepuk semangat. Yang contoh tepuknya seperti ini. Di sini juga ada keterangannya. Contoh tepuk semangat itu seperti apa? Seperti ini. Tepuk semangat. Semangat. Seperti itu teman-teman, tepuk semangatnya. Nah, kita lanjut ke kegiatan inti. Oke, lanjut. Nah, kita masuk nih teman-teman ke dalam kegiatan inti dengan alokasi waktu 40 menit teman-teman. Kira-kira kegiatan apa ya yang dilakukan selama 40 menit ini? Nah, langsung saja. Yang pertama ini dituliskan, sebagai pengantar peserta didik diminta untuk membuka buku siswa kelas 3 tema 4. Ini ada keterangan anak-anak, ini keterangan kalimat gurunya untuk menyampaikan kepada anak-anaknya nih. Anak-anak disiapkan ya buku siswanya tema 4 dan dibuka pada subtema 2 pembelajaran kedua. Seperti itu. Lalu yang kedua, setelah tadi kan anak-anaknya kan udah diminta untuk menyiapkan buku siswa tema 4 dan diminta untuk membuka pada subtema 2 dan pembelajaran kedua. Di sini guru berkeliling teman-teman sambil menjelaskan materi yang akan dipelajari. Peserta didik itu menyimak dengan seksama, menyimak apa yang dijelaskan bu guru sambil menyimak buku yang telah dibukanya tadi. Seperti itu. Nah, lanjut.
Yang ketiga, setelah tadi ya teman-teman, Bu Guru itu berkeliling sambil menjelaskan materi yang akan dipelajari. Di sini yang ketiga itu guru mengaitkan materi menghargai hak dan kewajiban dalam kegiatan berdoa yang tadinya dilakukan peserta didik sebelum pembelajaran. Jadi dikaitkan materi menghargai hak dan kewajiban dengan kegiatan berdoa yang telah dilakukan peserta didik tadi sebelum pembelajaran. Langsung guru ini sambil melakukan apersepsi atau pertanyaan pancingan mengenai kegiatan berdoa teman-teman. Nah, seperti ini ya pertanyaan pancingannya. Jadi, berdoa sebelum pembelajaran termasuk ke dalam kewajiban yang harus dilakukan. Seperti itu. Kenapa sering-sering dilakukan pertanyaan pancingan atau apersepsi itu? Dengan tujuan agar kelas ini menjadi hidup dan ada interaksi antara peserta didik dengan guru. Jadi kelas menjadi hidup kayak gitu. Karena tadi kan kita juga pakai pendekatannya student-centered yang pembelajaran itu ada di siswa, ada di peserta didik gitu, berpusat pada peserta didik. Jadi harus interaktif kayak gitu. Lalu yang keempat, ini juga masih melakukan apersepsi atau pertanyaan pancingan teman-teman mengenai kegiatan berdoa tadi. Jadi sering-sering ya tadi ya saya udah Dila udah paparkan tadi bahwa sering-sering dilakukan apersepsi atau pertanyaan pancingan agar terjadi interaksi kayak gitu, kelas menjadi hidup kayak gitu. Enggak, jadi kan benar-benar bahwa pembelajaran itu berpusatkan pada peserta didik, enggak berpusatkan pada guru, enggak guru terus yang berbicara seperti itu, yang menjelaskan, yang menjelaskan, berceramah kayak gitu, seperti itu. Lalu yang keempat ini masih kegiatan apersepsi tadi ya, pertanyaan pancingan. Di sini Bu Guru melakukan pertanyaan pancingan seperti ini. Bu Guru mau tanya nih, siapa yang melaksanakan kewajiban berdoa sebelum pembelajaran dengan sungguh-sungguh? Ayo jujur, Ibu perhatiin loh, seperti itu. Itu bisa menjadi pertanyaan pancingan, apersepsi juga, dan itu bisa menjadi bekal kita untuk menilai penilaian sikap peserta didik seperti itu dengan observasi, yaitu ya itu dengan kita jadi tahu siapa yang jujur, siapa yang enggak, seperti itu bisa menjadi untuk nilai spiritualnya juga bisa, sikapnya bisa seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke kegiatan yang kelima. Selanjutnya ini, guru bertanya dan meminta siswa menyebutkan contoh-contoh kewajiban dan hak yang mereka ingat yang pernah mereka lakukan, yang mereka ingat pernah melakukan, seperti itu. Selain kegiatan berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran. Nah, siapa nih siswa yang berani untuk menyebutkan kewajiban dan hak kewajiban yang pernah mereka lakukan, kewajiban dan hak yang pernah mereka lakukan selain kegiatan berdoa tadi sebagai peserta didik, seperti itu. Di sini juga bisa nih menjadi penilaian bagi guru terhadap siswa, seperti itu. Selanjutnya kegiatan yang keenam, guru membagikan komik. Lah ini masuk nih komiknya. Guru membagikan komik atau Quranic media pembelajaran sebagai penunjang buku siswa yang berisi kan di dalamnya seperti komik. Nah ini ya, ini ada kalimatnya, kalimat penyampaiannya. Guru punya media pembelajaran menarik nih yang dapat menunjang pembelajaran mengenai materi ini yang bernama komik, seperti itu. Nah, yang lalu lanjut lagi ya, yang ketujuh ini, setelah dibagikan nih komiknya itu kita pakai yang dalam bentuk cetak ya teman-teman, karena itu situasinya sekolahnya belum tertunjang oleh teknologi seperti ICT, jadi kita bagikannya dalam bentuk cetak itu. Setelah dibagikan nih komiknya ini, guru mendemonstrasikan
mengenai apa itu e-komik dan bagian-bagiannya, bahwa terdapat guidebook juga yang dapat diakses, lalu terdapat lembar KIKD, lembar baca, lembar latihan, seperti itu. Peserta didik sambil membuka komik mengikuti demonstrasi guru. Kita buka ya komiknya, apakah sesuai dengan yang ada di RPP ini, bahwa ada guidebooknya yang dapat diakses, KIKD, lembar latihan, lembar baca, lembar latihan. Apakah benar? Kita buka juga ya. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ya, sesuai yang apa yang tadi dijelaskan di RPP, bahwa guru mendemonstrasikan mengenai apa itu e-komik, dan teman-teman juga udah dijelaskan ya sama Dila mengenai apa itu e-komik. Nah, di sini juga di covernya ini tertera jelas mengenai komik itu apa, kepanjangannya ini juga sudah ada di sini. Ya, ada koran mimik ya kan teman-teman, bahwa komik ini kepanjangan dari koran mimik. Nah, di bawahnya ada karakter animasi yang lucu-lucu ya, sedang tersenyum gemas sekali. Lalu di bawahnya itu ada materi yang diangkat, ini ada kewajiban dan hak di rumah dan di sekolah, PPKN kelas 3. Nah, informasi teman-teman, bila membuat komik ini, menyusun komik ini menggunakan aplikasi Canva. Nah, bila membuat karakter animasinya ini sendiri teman-teman, jadi karakter animasinya ini Dila buat sendiri. Di Canva juga udah ada karakter animasi yang sudah siap, tetapi ini Dila buat sendiri, desain sendiri. Jadinya ini benar-benar karya dari Dila seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau edit-edit pakai Canva juga udah ada karakter animasinya yang udah siap, juga udah ada. Teman-teman juga bisa edit sendiri sama seperti Dila, membuat sendiri karakter animasinya biar menjadi ciri khas seperti itu ya teman-teman. Nah, lanjut, setelah dari cover kan, covernya udah jelas sekali ya mengenai materinya apa, lalu kelas berapa, mata pelajaran apa, udah jelas sekali ya. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya ini terdapat guidebook ya, sama tadi yang dijelaskan di RPP bahwa halamannya terdapat halaman guidebook. Nah, guidebooknya ini teman-teman bisa teman-teman akses nantinya pada link yang udah tertera. Nanti bisa langsung diakses melalui link tersebut atau dengan men-scan kode barcode yang udah tertera juga. Jadi bisa melalui scan barcode atau melalui link yang udah tertera ini. Jadi bisa diakses nih nantinya guidebooknya, dan isi dari guidebooknya ini nanti sangat lengkap teman-teman. Ada cara penggunaannya juga dalam kegiatan belajaran nih. Cara penggunaan komik ini nantinya ada di dalam guidebook ini, dijelasin secara jelas. Nah, juga ada cara-cara pembuatannya juga dijelasin di dalam guidebooknya. Jadi teman-teman nanti bisa langsung akses ya guidebook komik ini. Nah, ini di sini juga ada ini contoh covernya, spill cover dari guidebooknya ini senada ya dengan cover komiknya. Nah, itu kita lanjut. Setelah halaman guidebook ini ternyata terdapat halaman KIKD-nya teman-teman. Nah, sama ya yang terdapat pada RPP juga KIKD-nya. Terdapat halaman KIKD-nya di peserta didik ini tahu KIKD berapa aja yang akan dipelajari menggunakan komik ini, kayak gitu. Kita lanjut teman-teman. Setelah halaman KIKD, wah, ternyata langsung halaman baca, benar seperti apa yang disampaikan di RPP tadi. Setelah halaman KIKD terdapat halaman baca. Di sini bila jelasin secara garis besar aja, pada halaman baca yang pertama ini membahas mengenai kewajiban dan hak di sekolah. Udah jelas juga bahwa ini berada di ruang kelas ya teman-teman, sedang menyapu. Kita nggak tahu ini membahas mengenai kewajiban, contoh kewajiban apa yang ada di sekolah seperti itu. Kita nggak tahu, penasaran ya teman-teman. Maka dari itu nanti baca sendiri ya komiknya ini, segera diakses, oke, dibaca-baca.
Itu kita langsung lanjut. Nah ini ada dia karakternya tampil kan di halaman baca ini. Karakter yang tadinya di cover ternyata tampil beneran di sini sebagai pengisi ceritanya, seperti itu. Ini ada karakter juga, ada bu guru, ini semuanya didesain sendiri seperti itu. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, jadi mengenai kewajiban dan hak di sekolah. Nah, di halaman selanjutnya ini mengenai kewajiban dan hak di rumah. Nah, berarti itu teman-teman nih. Seperti apa ini? Ini sudah membahas apa ya, kok mimik-mimiknya nih dari kotak per kotak ini berbeda-beda. Kadang cemberut, kadang senyum, seperti itu. Penasaran ya teman-teman ini membahas apa? Seperti itu ya. Nanti jangan lupa diakses komiknya ini ya, dibaca-baca. Oke, kita lanjut lagi ke halaman selanjutnya. Wah, pink. Jadi Dila sengaja juga menggunakan banyak warna agar pesan didik itu menarik untuk dibaca kayak gitu. Jadi menarik kayak gitu bagi peserta didik, nggak membosankan seperti itu. Nah, lembar bahasa yang ketiga ini mengenai hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Tetapi kok ini latarnya kayak di ruang tamu, kayak di rumah seperti itu ya. Ini sepertinya membahas apa ini? Penasaran ya kan? Maka dari itu nanti jangan lupa diakses e-komiknya ya teman-teman, dibaca. Oke. Kita lanjut setelah halaman ini. Apakah ada halaman baca lagi? Wah, ternyata tidak teman-teman. Kita langsung diarahkan ke halaman latihan. Di sini singkatannya tuh lelah. Bukan lelah capek ya, tapi ini lelah itu kebanyakan dari lembar latihan seperti itu teman-teman. Ini latihannya Dila sengaja mendesainnya berbentuk TTS karena di koran itu kan juga bentuknya ada TTS juga ya di koran, seperti itu ya, identik di koran tuh ada TTS. Nah, di sini Dila bentuk latihannya juga bentuknya TTS agar serupa lah dengan koran seperti itu. Nah, di sini ada bisa langsung diisi oleh peserta didik. Ini ada soal mendatar ke bawah nih seperti itu. Langsung lanjut setelah halaman lembar latihan ini. Lembar latihan ini juga dapat diakses teman-teman melalui link yang udah tersedia dan atau menggunakan kode barcode. Ini bisa langsung di-scan. Jadi kita bisa isi langsung melalui media cetaknya ini atau melalui digital, melalui handphone kita atau peralatan punya seperti laptop, komputer seperti itu. Nanti bisa juga melalui seperti handphone atau laptop seperti itu teman-teman. Nah, kita langsung lanjut lagi. Nah, ini dia. Jadi teman-teman jika mau membaca komiknya ini setiap saat, dimanapun, kapanpun, bisa kok diakses secara di handphone juga. Tadi kan Dila kan udah mengutarakan di awal bahwa komiknya ini berbentuk digital dan cetak, jadi dapat fleksibel seperti itu teman-teman. Kan kita juga tidak mungkin kemana-mana menentang kertas seperti ini ya, buku komik seperti ini kan tidak mungkin. Agar lebih fleksibel juga dapat diakses melalui digital teman-teman. Jadi setiap saat maupun setiap saat nih dimanapun kok ingin baca komik itu kok lucu sekali, langsung dia akses deh linknya atau di scan deh barcode-nya kayak gitu. Kita bisa akses setiap saat, fleksibel sekali kan teman-teman, seperti itu. Nah, ini yang lembar terakhir ada nama penulisnya itu saya sendiri, adalah Farnafis dengan 343020000009. Nah, seperti itu teman-teman isi dari komik yang telah Dila kembangkan. Nah, kita kembali lagi ke RPP-nya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke RPP-nya. Tadi pada kegiatan 7 telah kita lakukan mengenai pendemonstrasian komiknya itu ya teman-teman. Kita udah mengulik-ngulik isi komiknya tadi, udah didemonstrasikan apa aja isinya ya kan, teman-teman juga udah tahu. Nah, kita lanjut ke kegiatan ke-8. Kegiatan ke-8 ini
keterangannya, sampailah pada bagian lembar baca yang tadi ya teman-teman, ada 3 lembar baca. Pertama, guru mengajak peserta didik untuk membaca bersama-sama dan seringkali menunjuk satu persatu siswa untuk melanjutkan dialog agar menjaga siswa tetap konsentrasi. Maksudnya agar memastikan siswa tetap konsentrasi itu tiba-tiba nanti ditunjuk coba Budi lanjutkan, kayak gitu, seperti itu ya. Jadi pada halaman 8 ini nantinya pada kegiatan ke-8 ini nantinya guru mengajak untuk peserta didik untuk membaca bersama-sama mengenai satu halaman baca tadi, diajak untuk membaca bersama-sama. Nanti pada pertengahan itu guru ajak nih teman-teman menunjuk peserta didik untuk melanjutkan bacaannya, seperti itu. Untuk mengecek agar apakah peserta didik ini masih konsentrasi atau enggak, benar-benar membaca atau tidak, seperti itu, dicek dengan seperti itu untuk melanjutkan bacaannya. Nah, kita lanjut ke kegiatan ke-9 ini. Di sini keterangannya, selanjutnya guru membentuk peserta didik menjadi berkelompok-kelompok, bisa menjadi 5 kelompok yang di dalamnya beranggotakan 5 orang anggota. Nah, di sini setelah tadi diminta untuk membaca bersama-sama bersama guru juga, selanjutnya guru membagi peserta didik menjadi berkelompok-kelompok seperti itu. Nah, untuk apa ya kelompoknya ya? Nah, kita lanjut ke kegiatan ke-10 ini. Apa ya? Ini keterangannya, kelompok yang sudah terbentuk bisa diberi nama sesuai dengan materi yang sedang dibahas agar peserta didik berkesan. Nih, misal nama kelompoknya ini ada kelompok hak, kelompok kewajiban, kelompok sekolah, kelompok keluarga, kelompok patuh aturan, dan masih banyak lagi contohnya. Berarti jadi agar peserta didik benar-benar terkesan dengan pembelajaran yang dipelajari hari ini, seperti itu. Nah, lanjut ke kegiatan ke-11 ini. Nanti setelah dibentuk kelompok, dikasih nama ya kan, pada kegiatan ke-11 ini, setelah itu guru memberikan tugas kelompok-kelompok ini untuk bermain peran dengan cerita yang bisa diambil dari komik dan buku siswa. Agar tidak sama antara satu kelompok dengan kelompok lain, guru mengundinya dengan lintingan kertas ya kan. Perwakilan kelompok boleh maju untuk mengambil lintingan kertas tersebut. Jadi ternyata tadi kan pada metode pembelajaran ada bermain peran, teman-teman masih ingat kan? Nah, di sini nih bermain perannya. Setelah dibentuk per kelompok-kelompok, nantinya siswa diminta untuk bermain peran, teman-teman, berdasarkan cerita yang ada di komik atau bisa ngambil cerita yang ada pada buku siswa, kan banyak kan teman-teman. Nah, itu agar tidak terjadi seperti sama itu ceritanya, jadi guru membuat undian kayak gitu, lintingan seperti itu. Nanti perwakilan kelompok untuk maju mengambil lintingan. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan ke kegiatan ke berapa teman-teman? 12 ya kan, benar 12. Kegiatan ke-12 ini guru memberikan waktu berlatih kurang lebih 10-15 menit. Pastinya cukup ya teman-teman, karena cerita yang akan diperankan itu juga tidak hanya cerita pendek, juga jadi diberi waktu seperti 10-15 menit untuk berlatih ya. Saya kira juga cukup karena ceritanya cerita pendek, kalau teman-teman sekali baca juga udah habis ceritanya gitu. Nah, setelah itu lanjut ke kegiatan 13. Setelah semuanya siap, guru memanggil kelompok untuk tampil secara acak. Jadi setelah dikasih waktu berlatih itu habis, itu guru mulai memanggil kelompok per kelompok, yaitu secara acak seperti itu teman-teman. Nah, dilanjutkan saat ada kelompok yang maju untuk menampilkan cerita yang diperankan, kelompok yang lain itu duduk di tempat masing-masing dan diminta untuk mengamati dan menyimaknya. Nah, jadi jika ada kelompok yang maju ini, kelompok yang lain itu tetap tenang, nggak gaduh ya, menyimak pertunjukan apa yang ditunjukkan oleh kelompok yang maju. Nah, dengan bermain peran ini akan berkesan di benak siswa itu, karena siswa kan yang mengalami sendiri, yang menyampaikan dialog sendiri, jadi akan berkesan pada
pikiran siswa seperti itu tentang mengenai materi hak dan kewajiban ini. Seperti itu teman-teman. Nah, pada kegiatan ke-15-nya nih, setelah semuanya sudah terlaksana, guru mengarahkan siswa menuju lembar latihan yang diminta untuk mengerjakan soal yang telah disediakan berbentuk TTS atau berbentuk TTS. TTS ini bisa digunakan untuk melakukan penilaian pengetahuan pada peserta didik atau KI3. Untuk kuis ini juga dikerjakan atau diakses peserta didik secara online. Setelah semuanya siap, setelah semuanya terlaksana, bermainnya peran tadi, kelompoknya udah maju semua, peserta didik diarahkan untuk ke lembar latihan. Itu tadi teman-teman, lelah ya, lembar latihan. Nah, di situ peserta didik diminta untuk mengerjakan secara langsung, karena kan posisinya saat belajar di sekolah kan dilarang menggunakan handphone, jadi belum bisa untuk mengerjakan secara online atau diakses secara menggunakan handphone atau laptop ya teman-teman. Jadi diminta untuk mengerjakan langsung, tapi tenang aja, nantinya untuk sebagai bahan berlatih peserta didik juga dapat mengaksesnya secara online di rumah. Tadi kan udah ada linknya atau barcode ya, kode barcode, nanti bisa diklik atau di scan kode barcode-nya untuk latihan di rumah. Seperti itu maksudnya teman-teman. Nah, seperti itu kegiatan inti selama 40 menit dengan menggunakan media pembelajaran e-kormik teman-teman. Nah, kita lanjut ke kegiatan penutup ya teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman. Tadi habis dari kegiatan pembelajarannya ya kan, kita lanjut lagi karena di RPP ini juga tidak lengkap jika tidak ada penilaian atau asesmennya ya kan. Harus ada penilaian atau asesmennya ini. Di sini terdapat 3 penilaian yang dilakukannya. Pertama itu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Itu harus ada teman-teman. Di sini ya, untuk penilaian sikapnya itu menggunakan teknik observasi teman-teman. Jadi guru akan mengamati kegiatan peserta didik yang berlangsung, baik itu saat pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas, dan mengamati dan mencatat hal-hal yang menonjol baik positif maupun negatif yang ditunjukkan oleh peserta didik. Di sini juga dilampirkan juga lembar observasinya, lembar observasi penilaian sikapnya. Ini komplit teman-teman, ada tujuannya, petunjuk pengisiannya, kriterianya, lalu ada tabelnya ini buat pengisian skornya, ada indikator skor, langsung rubrik penilaiannya juga ada, komplit ya teman-teman. Jadi nanti saat penilaiannya itu nggak bingung, nggak asal-asalan seperti itu. Nah, lanjut pada penilaian yang kedua itu penilaian pengetahuan. Pada penilaian pengetahuan itu menggunakan tes tertulis, yaitu peserta didik diminta mengisi TTS atau teka-teki silang yang terdapat pada lembar latihan e-kormik sejumlah 7 soal. Tadi juga udah disampaikan ya pada kegiatan pembelajaran itu bahwa TTS ini bisa digunakan untuk penilaian pengetahuan. Nah, kita lihat apakah ada lampiran untuk penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan nih, untuk penilaian pengetahuan juga ada nih teman-teman, terdapat kisi-kisi soalnya juga dilampirkan oleh Dila ini. Kisi-kisi soalnya dari soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 itu ada di dalam kisi-kisi soal. Lalu bentuk soalnya juga udah dilampirkan Dila juga. Ini ya tadi ya bentuk TTS-nya, lalu soal mendatar dan soal menurunnya juga udah dilampirkan di dalam lampiran penilaian pengetahuan ini. Lalu terdapat kunci jawaban juga udah dilampirkan, lalu petunjuk penskorannya juga udah dilampirkan. Dan sebelumnya tadi di penilaian sikap juga ada petunjuk penskorannya teman-teman. Ini ada kriterianya juga, nilai berapa sampai berapa yang dapat kriteria sangat baik, lalu cukup dan kurang, seperti itu. Nah, kita lanjut pada penilaian keterampilan itu. Pada penilaian keterampilan ini menggunakan penilaian praktik berupa bermain peran tadi teman-teman. Peserta didik diminta untuk bermain peran sesuai dengan cerita e-kormik dan bisa mengambil cerita pada pegangan siswa. Nah, sesuai ya tadi ya, jadi sinkron ya teman-teman sama kegiatan belajar yang dilakukan. Nah, seperti itu teman-teman. Kita cek juga, ternyata juga ada ini dilampirkan lembar penilaian
keterampilan. Di sini ada tujuan, petunjuk pengisian penilaian, lembar penilaian pengetahuan, ada kriterianya juga hampir sama ya, sama seperti penilaian sikap. Di sini juga ada kriteria, skor, rubrik penilaian, dan juga ada petunjuk penskoran penilaian keterampilan. Di sini ada cara-cara menghitungnya, juga ada kriteria nilai berapa yang mendapatkan kriteria sangat baik, cukup, dan kurang. Ini juga ada contoh menghitungnya. Nah, seperti itu teman-teman lembar penilaian atau assessment untuk kegiatan pembelajaran menggunakan media Kormik. Nah, tadi ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, penilaian sikap, ya kan. Nah, untuk selanjutnya itu ada lampiran lagi. Di sini ada lampiran Asmaul Husna, lampiran lagu Indonesia Raya, lirik lagu Indonesia Raya, lampiran buku siswa, lampiran Kormik ya. Jadi juga tertera juga di RPP pada kegiatan belajaran, pada Asmaul Husna terlampir pada lampiran. Di sini juga udah lampirkan ya teman-teman. Nah, seperti itu isi dari RPP untuk pembelajaran dengan menggunakan media Kormik teman-teman. Sudah selesai kita dalam menjelaskan, mendemonstrasikan mengenai kegiatan belajaran menggunakan media Kormik. Seperti itu teman-teman. Langsung aja kita akhiri video ini dengan bacaan alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang udah menyimak dari awal hingga akhir. Terima kasih udah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dalam nantinya selama untuk melakukan pembelajaran. Semoga bermanfaat, terinspirasi. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, dadah.